الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صدق الله الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya muliakan para tuan-tuan guru dan para alim-alim ulama yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Dan yang saya muliakan Bapak Wali Kota beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak DPRD beserta Ibu, dan yang saya hormati Wakil Wali Kota beserta Ibu, dan yang saya hormati Ketua Makbah beserta Ibu, dan yang saya hormati seluruh penjabat di pemerintahan di Kota Buma ini, tidak dapat saya menyebutkan satu persatunya. Dan saya muliakan para kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang sangat mulia ini meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salam dan salam atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah di tempat yang megah ini, di dalam rangka pertama mengeratkan hubungan kita sesama hamba Allah, dan kedua meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memperingati maulidnya dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, apakah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini di tengah-tengah hamba yang ada di muka bumi? Sebabnya 571 tahun hamba Allah yang ada di muka bumi ini jahiliyah. Kenapa maka jahil? Kenapa maka bodoh? Tidak ada guru. Selama 571 tahun tidak ada guru. Kalau guru rasul ya, sekarang guru. Jadi sekarang disebut guru, kalau guru disebut rasul yang mengajarkan agama Allah ini tidak. 570 tahun lamanya, apa enggak bodoh? Dosa 570 tahun, 50 tahun yang saya kita tagih guru bodoh. Akan bisa kali 500 tahunan. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Tidak akan selamanya hamba itu dibiarkan Allah seperti itu, maka diutusnya kekasihnya yang sangat dipercayanya. Siapa dia? Yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya turun kamu bumi ini
bertepatan pada 12 Rabiul Awal, pas pada malam pada hari ini. Nah, pada belum ada tahun hijrah, itu tahun gajah. Nah itu pada tahun gajah. Pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Nah itu pada tahun gajah. Maka diturunkanlah Nabi kita Muhammad SAW di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi apa yang dimaksud jahil? Bodoh, tidak tahu dengan Tuhan. Tidak ada seorang guru yang bisa menunjukkan adanya Tuhan. Namun hamba Allah pada saat itu tidak mau jika tidak menyembah Tuhan. Tetap akan cinta kepada Tuhan. Tetap akan ingin menyembah Tuhan. Tapi tidak tahu siapa Tuhan yang disembah. Tidak tahu. Karena tidak ada yang pertunjukan mana Tuhan yang disembah. Maka akhirnya mereka itu membimbing Tuhan secara berkelompok-kelompok. Ada yang kelompok yang punya perbekalan banyak, bikin nas, dibentuk bagaimana rasa suka hati. Sesudah jadi diangkat ke Ka'bah sana, disemak. Ada yang dari perak, ada yang dari tembaga, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, dan sebagainya. Jadi maka banyaklah terjadi kelompok. Berjumlah 670 kelompok. Jadi Tuhan yang dibikin itulah yang disembah oleh mereka. Itu maka jahil, itu maka bodoh kata Allah. Jadi kenapa maka bodoh? Kenapa yang dijadikan kemudian dia menyembahnya? Itu maka bodoh. Jadi yang dimaksud Allah yang menjadikan, itulah yang wajib disembah. Jangan yang kita jadikan kita semua. Sudah kita jadikan, tapi kerja kita, habis harta kita, membeli bahannya, sesudah siap disembah pula. Kan bodoh. Gak usah kan minta tolong kita sengaja. Dia saja suruh pindah pun gak bisa. Itulah Tuhan yang disembah, suruh pindah. Ya Tuhan kok pindah ke sana. Gak bisa. Kan cukup bodoh kita itu. Kenapa gak disembah? Pindah pun gak bisa. Jadi sekarang yang wajib disembah Tuhan itu, yang menjadikan diri kita, yang meniadakan diri kita, yang menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita, dan yang memberi rezeki kepada kita, dan menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Itu Tuhan yang disembah. Tapi tidak ada yang mempertunjukkan. Akhirnya maka diutus Allah lah Nabi kita Muhammad SAW. Sesudah ada Nabi kita Muhammad SAW turun ke muka bumi ini, yang pertama, kemana umat itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kemana hamba Allah itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Untuk mendapatkan harta benda di dunia, untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Maka Nabi mengatakan, man aradat dunia fa'alaihi bil ilm.
Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia, jangan ilmu. Waman abadal akhirah alaihi ilmu. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat, jangan ilmu. Man aradat huma alaihi ilmu. Dan jika kamu menginginkan senang di dunia, senang di akhirat, jangan ilmu. Inilah hamba Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemana dia membawa? Beternak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Tapi dengan ilmu. Artinya tidak berhasil ternak itu tanpa ilmu. Kedua, berniaga. Ketiga, berkebun. Keempat, buruh atau membangun upah. Dan yang kelima, menjadi pemimpin. Dari pemimpin diri sendiri, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di negara, pemimpin di alam. Kasanalah hamba Allah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemana-mana, kesana, supaya kamu mendapat kesenangan di dunia. Itu tugas Nabi kita Muhammad SAW yang pertama. Kemudian sesudah dia berumur 25 tahun, apa kata dia? Mari hamba Allah, ikut aku. Nah, suruh pandangan bapak wali kepada, mari saudaraku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, ayo kita pakai loko. Ada apa? Ayolah, nanti kita di sana. Kita dengarlah nanti di sana. Kita lihat nanti di sana. Kita saksikan nanti di sana. Apa yang ada? Sekarang alhamdulillah, sudah kita dibawa oleh proposal dari Jakarta. Dari Dumai dibawanya kita ke Mesir, kemudian dibawanya kita ke Pulau Jawa sana, kemudian dibawanya kita ke Banda Aceh sana, sehingga dapatlah kita menikmati dunia yang indah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikmati. Maka semua kita dapat menikmati. Kita adalah merasa senang hati dengan adanya dunia yang terkembang ini, dan yang begitu luas, yang begitu banyak keindahan-keindahan, yang begitu banyak negara yang ada di dalam. Sudah lama kita dibawa oleh Bapak Profesor kita, maka kita pun tetap menunjukkan kegembiraan kita. Maka akan kita lahirkanlah senyum serta katalah, menunjukkan tanda gembira dan tanda senang. Nah, ini sudah kita jumpai dunia, kata-kata niscaya. Tetapi dikembalikan pula kepada saya sekarang oleh panitia untuk melihat akhirat. Mana akhirat itu? Karena tidak saja kita yakin selamanya hidup di dunia ini, kita pasti nanti akan pindah. Kita akan hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Di dunia hidup dengan jasmani, disertai dengan orang. Dan kemudian di akhirat kita hidup dengan nurani, tapi juga tidak akan ditinggalkan itu jasmani, tetap akan dihormati itu jasmani, walaupun jasmani itu di mana diletakkan dan ditempatkan. Nah, jadi pada saat ini untuk kita menjalani akhirat, maka lebih banyak pula kita termenung daripada tersenyum. Termenunglah pula kita. Kenapa termenung? Karena kita mengikuti peringatan Allah. Fi anfusikum
afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Jadi kita ke dunia mana sudah dibawa oleh proposal kita untuk melihat keindahan dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempat amal. Nah, sekarang kita pulang untuk melihat tempat kita, tujuan kita di negeri akhirat. Di mana ditempatkan oleh kita di akhirat? Di mana jalannya untuk kita menuju ke alam yang baka yang disebut zaman negeri akhirat itu. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kita kepada akhirat. Bagaimana Nabi membawa? Ayo, mari. Mari semua saudaraku, mari ikut aku ke Jabal Qudus di Mekah. Al-Mukarramah, di atas bangunan Masjidil Haram. Itu dikatakan Jabal Qudus sekarang menjadi istana Raja Fahd. Termasuk sekarang lingkungan istana Raja Fahd, maka tidak bisa lagi ke Jabal Qudus. Di sanalah Rasulullah mengajak umat seperti ini. Nah itu. Jadi seperti ini adalah pewaris ataupun sebagai pengganti Nabi kita Muhammad SAW memimpin hamba Allah untuk ke jalan Allah. Seperti Bapak membawa kita pada malam ini ke pendopo ini untuk mengetahui siapa Tuhan yang disembah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, coba turun tunjukkan siapakah Tuhan kita yang kita sembah. Sudahkah kita punya Tuhan atau belum? Kalau sudah kita tahu dengan Tuhan, itulah yang Islam. Tak tahu dengan Tuhan, masih tersangkut jahiliyah. Karena jahil itu tidak tahu dengan Tuhan yang disembah. Islam sudah tahu Tuhan yang disembah. Itu Islam. Apa Islam? Islam itu dijamin keselamatan oleh Allah. Keselamatan dari apa? Dari neraka. Coba kita lihat masing-masing diri kita. Sudahkah mendapat jaminan dari Allah kita itu lepas dari neraka? Ada jaminan? Islam itu jaminan. Jaminan Allah kepada hambanya supaya hamba itu tidak tersentuh oleh neraka. Di mana Islam itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nah, jadi Islam ini disuruh beriman. Beriman. Apa beriman? Kenal kepada Tuhan yang mendirikan diri kita. Jadi siapa Tuhan yang mendirikan diri kita? Itulah tugas Rasul untuk menyelamatkan hamba Allah daripada jahiliyah, supaya selamat hamba itu menjadi orang Islam yang beriman. Maka berkumpullah seperti ini di Jabal Qudus. Maka Rasulullah mempertanyakan kepada umat yang tadi. Apa kata Rasul? Marwah buka siapa Tuhan? Ini kapan kita menjawab? Sekarang atau nanti? Ini pasti ya. Ini pasti akan dijawab. Kalau tidak nanti, kita mau menjawab sekarang, yang mananya itu malaikat. Malaikat mungkar. Nah itu. Jadi apabila kita tak bisa menjawab, akan dihembat oleh malaikat nakir. Bagaimana? Mau sekarang ditanya, menjawab sekarang atau nanti? Sekarang. Jadi Bapak Wali minta jawab sekarang, katanya Bapak-bapak yang hadir kapan? Sekarang udah. Baiklah kalau begitu. Jadi kata sahabat,
mewakili umat yang banyak untuk ya Rasul. Kami baru tahu menjawabnya. Habarkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami siapa Tuhan yang kami sembah. Kami sangat rindu kepada Tuhan, kami sangat cinta kepada Tuhan, tapi kami tidak tahu mana Tuhan yang kami rindukan, mana Tuhan yang kami cintai. Rasulullah, tidak ada harapan kami, hanya Rasulullah yang membawa kami ke sana, membawa kami kepada Tuhan supaya lepas rindu kami. Maka Rasul pun menjawablah, karena dibalikan oleh sahabat. Pertanyaan Rasul maka dikembalikan oleh sahabat. Sahabat memikirkan karena tidak tahu menjawab. Maka dijawab oleh Rasul dengan ayat suci Al-Quran. Maka dijawab oleh Rasul dengan kalam Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Itu kata Rasul. Tuhanmu itu yang hidup. Di mana yang hidup? Wallahu muhitun bil alamin. Dia adanya merata di seluruh alam, baik alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam bumi, alam langit, semua alam diliputi oleh yang hidup. Yang hidup itulah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup itulah yang memberikan kenikmatan, baik di alam nurani, di alam rohani, dan di alam jasmani. Apabila yang hidup meninggalkan manusia, maka semua nikmat di diri manusia tidak ada lagi. Jadi yang dikatakan nikmat itu diri Allah. Itulah yang hidup, yang ada di semesta alam. Kata Rasulullah, ini enggak Rasul ya? Macam mana? Kita baca tidak kepada Rasul? Ada Tuhan kita yang lain? Kalau ada Tuhan yang lain silakan. Tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan kalau ada Tuhan kita yang lain. Silakan tunjukkan mananya. Dan di mana dia? Tapi berdasarkan Al-Quran ya. Nah, karena Quran itu hakim di dunia dan hakim di akhirat. Itulah yang maha benar. Jadi kita adalah tidak bisa mengingkari yang maha benar itu. Tetap kita patuh datang kepada kebenaran. Itulah Al-Quran. Itu firman kita. Jadi Al-Quran menunjukkan Tuhan yang kita sembah adalah yang hidup di semesta alam. Nah, ada yang hidup, ada alam. Tidak ada yang hidup, alam tidak ada. Contoh, ini kita manusia, alam insan. Ada yang hidup, ada kita ini. Tak ada yang hidup, ada kita ini. Paling-paling 3 hari cuma ada. Lagi 3 hari sudah tidak ada lagi. Nah, itu dapat dikatakan kita ini adalah majas bayang-bayang bagi wujud Allah yang hidup itu. Nah, itulah majas atau bayang-bayang. Nah, kalau tidak ada lagi ini, ada bayang-bayang, tidak ada. Begitu wujud kita. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hamba ini dengan perkataan Rasulullah, serahkan diri kepada Tuhan yang tiada mati. Nah, itu Tuhan kita. Itu yang kita sembah. Jadi, macam mana? Adakah usulan, adakah kira-kira pegangan yang lain daripada yang hidup di Tuhan kita? Coba tolong tunjukkan. Karena yang hidup itulah yang kekal abadi. Coba kita lihat. Dari Al-Quran tadi mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi
La yamut. Al-Quran umur 58. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Kemudian sabda Rasulullah mengatakan, Man anak sahu bil mauti fakat arabahu bil hayati. Siapa-siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhan dengan hidup yang tiada mati. Kata Rasul. Kenapa maka kita mati? Karena Allah mengatakan kita ini la haula wala quwata, tidak ada daya upaya. Mati. Rasul mengatakan ini tubuh kita ini la tahrakul zarratin illa biiznillah. Tidak ada bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Lihat zanazah yang sudah tidak ada izin Allah, itulah zanazah namanya. Bergerak apa kan? Karena kita ini tetap izin Allah, kita ini besar ke Allah. La tahab, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu takut, Allah beserta kita. Maka senantiasa kemana saja kita mendapat izin Allah. Maka dari itu kita tidak lupa dan tidak lalai jalan Allah. Maka kita kemana saja bergerak dengan bismillah. Jika sudah kembali ke tempat semula, maka kita berkata alhamdulillah. Jadi tidak terlepas kita daripada naungan Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesana kita dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu supaya menyembah kepada yang hidup, di mana hidup meliputi seluruh hidup dan di alam semesta. Itu yang kita sebut. Bukan yang hidup ini kita seorang satu, tidak. Yang hidup hanya satu. Tapi sangkarnya yang banyak ini. Nah itu, ini sangkar. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan lagi, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Siapa nabi kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya. Nama nabi kita itu Muhammad. Apa itu Muhammad itu? Suci. Nabi kita itu suci. Maka dinamakan oleh Allah Muhammad. Atau Muhammad itu suci. Itulah Nabi kita. Mana yang suci? Yang bernama Muhammad. Jadi yang dikatakan Allah itu yang hidup tadi. Allah itu namanya Asma wa Husna. Yang dikatakan Allah itu yang hidup. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, kata yang hidup itu. Dia menyatakan dirinya itu bernama Allah. Rahman, Rahim, Ahad, Wahid, Maudud, Jawad, Basit, Karim, sampai 99 nama. Nah, tapi satu yang dirahasiakan, apa yang satu? Tapi yang satu katakan sini ya. Nah itu di rumah nanti ada dalam kamar, dalam mati, dalam mata. Nah kita nggak bila itu, jangan sampai itu. Nah 100 pengakuan. Nah 99 diumumkan, ada satu disembunyikan. Nah itu. Nah jadi kemudian maka Nabi menanyakan yang kedua, wa man nabi juga, dan siapa nabi kamu? Tercengang semua para sahabat dan umat, karena belum pernah tahu pertanyaan itu. Tidak ada pernah orang bertanya ataupun mempertunjukkan siapa nabi itu, tidak tahu. Kepada Tuhan pun tak tahu, kepada Nabi pun tidak tahu. Maka akhirnya minta izinnya Rasul. Kata sahabat, tolonglah kami pertunjukkan. Kami tidak tahu. Macam mana kami menjawabnya? Tolong ya Rasul, supaya kami dapat mengetahui dan mencintai Rasul itu.
maka Allah mempertunjukkan Nabi kamu huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Itu Tuhan kamu. Apa Allah itu Nabi kamu? Awalnya Nabi kamu itu siapa? Nurani. Akhir Nabi kamu itu siapa? Ruhani. Zahir Nabi kamu itu siapa? Jasmani. Dan batin Nabi kamu itu siapa? Rabbani. Itu Nabi kamu. Awalnya Nabi kamu itu nurani, nyawa bagi diri kamu. Akhirnya Nabi kamu itu rohani, hati bagi diri kamu. Zahir Muhammad itu insani, tubuh bagi diri kamu. Dan batin Muhammad itu Rabbani, rahasia bagi diri kamu. Itu dari kamu yang bernama Muhammad. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kamu kepada Allah, yang mempertunjukkan diri kamu kepada Tuhan, yang wajib kamu semua. Ini Nabi kamu. Inilah yang menjadi rasul kamu, yang mempertunjukkan jalan kamu kepada Allah, supaya kamu kenal kepada Allah dan beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita punya Tuhan, dan sudah kita punya Nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, tidak cukup hanya bertuhan, hanya bernabi. Wa imamuka, siapa imam kamu? Kamu ikut siapa? Jadi juga minta dijawabkan. Maka Nabi menjawabkan, memberikan jawaban kepada Allah dan sahabat, imam kamu adalah Al-Quran. Karena Quran itu benar. Quran yang mana? Yang ada di dalam dada. Bukan Quran di atas lemari, yang ada di dalam dada. Jadi Quran itu hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Quran menjadi petunjuk bagi diri manusia. Kamu sudah menjadi ilmu pada diri manusia, dapatlah manusia itu memisahkan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batal. Itulah Al-Quran. Kalau tidak ada Quran di tubuh kita, kita tidak tahu yang benar-benar merasa. Itulah jahiliyah. Jadi karena ada Quran sekalam di dada kita, maka kita tahu yang hak dan yang benar. Maka dikatakan ilmu. Jadi di mana ilmu itu sampai? Di mana wadahnya? Di mana istana? Al-ilmu itu di dalam dada. Nah, inilah yang membimbing kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat adalah ilmu. Ilmu ini apa? Ilmu ini Al-Quran. Nah itu. Jadi tidak benar kita hanya kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, tapi tidak ikut Al-Quran. Benar. Nah, jadi kesanalah kita 13 tahun dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW berada di Jabal Qudus. Nah, jadi akhirnya tidaklah kita bodoh lagi, tidaklah kita jahiliyah lagi.
Tidak kita lagi menyembah kepada yang dijadikan, maka berpalinglah kita menyembah kepada yang menjadikan. Mana yang menjadikan? Itulah yang hidup, yang tiada mati. Jadi apabila kita menyembah yang dijadikan, kullu syai'in halikun ila wajhah, sesuatu itu rusak lagi binasa. Apa saja yang kita sembah selain daripada hidup itu rusak lagi binasa. Itu kata Al-Quran. Yang tidak rusak tidak binasa, wajahahu. Itu zatnya dan dirinya. Itu zatnya maha suci, wajahnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu yang. Nah, kemudian zatnya tadi adalah berada di semesta alam. Sifatnya di mana? Di mana ada sifatnya ini? Tiap-tiap zat mesti ada sifat, tiap-tiap sifat mesti ada zat. Karena zat berkehadap kepada sifat, sifat berdiri kepada zat. Mana ada sifatnya? Maka Allah menunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran sifatnya yang berdiri kepada zat. Allahu nurus sama wa tibal ard. Allah menerangi di langit dan di bumi. Kalau tidak ada nur Allah ini menerangi di langit dan tidak ada menerangi ke bumi, langit dan bumi tidak ada. Jadi dengan adanya nur Allah ini menerangi di langit dan di bumi, maka langit itu ada, menimbulkan matahari, bulan, bintang, dan bumi juga demikian. Kalau tidak nur Allah itu menerangi di bumi, tidak ada di manusia, tidak ada binatang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang sebenarnya hanya nur Allah itulah yang berada di langit dan di bumi. Ini hakikat ya. Nah, ini hakikat tadi. Beginilah dibatin orang yang beriman pada saat sekarang ini. 80 tahun ke atas itu dibatin para aulia dan keramat. Siapa-siapa orang yang berkeramat, yang orang-orang yang Allah, begitulah dibatinnya. Di atas daripada keramat ini adalah Rasulullah, dan begitulah para nabi-nabi batinnya. Nah, terhadap kepada Allah dan Rasulullah. Nah, jadi sekarang ini adalah dikatakan orang yang beriman. Begitulah batin orang yang beriman tidak lalai daripada memandang wajah Allah dan tidak lalai daripada menghadap kepada zat Allah. Dia memandang kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi yang ada di langit dan di bumi. Jangan petunjuk Al-Quran fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Nah, kemudian bagi orang yang arifu billah, yang sudah betul akrab dengan Tuhannya, dia adalah senantiasa menghadap zat Tuhannya. La mawjudun illallah. Itulah perluannya. Tidak ada yang ada. Seluruh yang ada itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan orang yang arifu billah. Nah, kemudian kita hamba, kita umat Muhammad diberikan pedoman ya, dan diberikan amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Apa amalan yang diberikan? Yang jangan dilalaikan, jangan dilupakan siang dan malam. Maka Allah memberikan pada hamba hablum minallah. Hablum minallah. Alatkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Jangan kita membisa-bisakan bangsa, membisa-bisakan suku, membisa-bisakan warna kulit. Padahal hamba Allah itu adalah satu.
Allah dengan hamba tidak berpisah. Nah itu, dari mana dia berpisah? Diri Allah ada pada diri manusia, wajah Allah ada pada diri manusia, asma Allah ada pada diri manusia, dan amal Allah ada pada diri manusia. Bagaimana manusia ini berpisah dengan Allah, dan bagaimana Allah berpisah dengan hambanya? Allah sangat mencintai hambanya, dan juga hamba sangat cinta kepada Tuhannya. Ini yang dimaksud hablum minallah, hablum minallah. Cinta kepada Allah, kita hanya terbungkuk aja di masjid, tetapi juga kita hubungan kepada sama manusia. Bukan. Berarti terpisah antara Allah dengan manusia. Kita pisahkan Allah dengan manusia. Orang yang bercinta, orang yang berkasih sayang kita pisahkan. Maka Rasul mengatakan orang jahil muara. Bersusun doa jahil. Jahil akan dirinya, jahil akan Tuhannya. Siapa yang ngomong? Jadi ada manusia itu tidak boleh burungan. Apa dia agamanya? Masuk agama. Bagaimana Allah? Ini agamanya banyak nih. Tidak agama Islam saja. Lakum dinukum wajahnya kata agama. Agama dia, agama pertama. Tapi semua manusia tadi. Itu kurang yang beragama, yang bisa memakai fatwa ini, yang bisa memakai pedoman ini. Kemudian yang kedua dijadikan alasan dasar bagi kita umat Islam, umat Muhammad yang benar. Jika beriman umat Muhammad itu, jika benar kenal kepada Tuhan umat Muhammad itu, maka akan mengamalkan azimat yang diberikan oleh Allah. Apa azimat yang diajarkan oleh Allah? Wa atiullah wa atiur rasul. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Aku taat kepada Allah, aku taat kepada Rasul, tapi tidak taat kepada pemimpin. Tidak betul. Betul. Siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi pemimpin? Itu kan antara Allah dan Rasul, maka menjadi pemimpin. Wajib juga. Wajib. Tidak usah kasih sama agama, sesama beriman, orang kafir sekalipun wajib kita taati. Kalau sudah dia jadi pemimpin, ayo di sini banyak pula kita keliru lagi. Sesudah kita susah payah memimpin pemimpin, sudah jadi pemimpin kita hianati pula. Nah, jadi di mana ini ajaran Muhammad? Di mana ini ajaran Allah? Berarti kita salah menerima ajaran. Apa betul itu ajaran? Nah, karena tidak akan ada pemimpin di muka bumi ini tanpa ada Allah dan Rasul. Itulah kenyataan Allah dan Rasul. Maka wajib kita patuh dan taat kepada pemimpin itu, otomatis kita taat kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Ini baru diberikan lagi kesempurnaan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pedoman itu. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman bersaudara. Saudara, saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Nah, ini maknanya bagaimana? Nah, sayangilah saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau sudah satu iman, kita satu diri. Nah itu, kalau sudah kita satu iman, itu adalah satu. Nah itu. Jadi apabila kita sakiti saudara kita, otomatis menyakiti diri kita sendiri. Apabila kita selamatkan saudara kita itu, berarti menyelamatkan diri sendiri. Itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum berdusta tiga perkara. Pertama sunat, pertama haram, kedua sunat, ketiga wajib. Itu hukum berdusta.
Kalau kita berdusta, kalahkan orang, rugilah orang, binasalah orang, itu haram. Kalau kita berdusta, selamat orang. Ayo, selamat orang itu. Maka berpahala. Nah, jadi kalau kita berdusta, selamat diri kita, karena kita berdusta, kalau kita jalan dulu, kenapa? Ya, tapi karena berdusta kita, selamat keluar. Ini orang berdusta kita. Itu maka disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada orang lari yang mau dibunuh, lalu dihadapkan Rasul. Dia lari melihat Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad berdiri, sudah datang. Satu langkah Muhammad pindah. Baru jatuh orang yang mengejar dan membunuh. Incinnya Rasul ada orang luar dari sini tadi. Salam aku di sini ada. Salam aku di sini. Padahal kan tidak ada. Karena Muhammad di situ. Oh itu pindah dia. Datang orang berdana. Salam aku di sini. Maka selamatlah orang yang lalu mengajar Rasul. Jadi maka dia berdiri jalan lain. Ada bohong. Ada bohong. Dia tidak tahu. Bijaksana. Walaupun bohong tapi bijaksana. Bukan juga. Oh juga? Kalau orang berjalan, itu orang bersahabat melakukan jalan. Jadi ya itu dikatakan tanah yang agama bijaksana. Inilah sifat Rasul. Sifat pemimpin siddiq artinya benar, amanah perkataan, tabligh menyampaikan pesanan, bijaksana. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaran yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita umat. Nah, barangkali hanya sampai di situ saja. Ya, menyambung keterangan Profesor tadi untuk menyampaikan kepada kita secara syariat perjalanan kita di muka bumi ini. Maka sebentar ini kita bawa pula kita untuk berjalan di akhirat. Dan dimana supaya selamat jiwa kita nanti di akhirat di alam yang bakal, karena kita kenal kepada Tuhan yang di sini. Ya? Jadi kita tidak akan menyembah berhala lagi, tidak akan menyembah patung lagi, tidak akan menyembah kepada yang dijadikan lagi. Kita adalah menyembah kepada yang mandalika. Nah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatlah kita di dunia dan selamatlah kita di akhirat. Maka dapatlah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bukan saja orang itu beriman secara pribadi lulus dari api neraka, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluskan, menyelamatkan ahli keluarga orang yang beriman itu. Bukan jaminan Allah. Bukan saja pribadi orang yang beriman itu diselamatkan Allah dari neraka, diikut sertakan ahli keluarga. Mana ahli keluarga? Istri, ibu, dan anak-anak. Anak itu keluarga, bukan ahli keluarga. Nah, itu perbedaannya. Kenapa? Karena ini yang tidak putus zaman kita. Kenapa maka dikatakan kepada istri? Istri itu sudah kita tebus. Sudah kita tebus. Kepada ayahnya, kepada ibunya, berapa tebusannya? Mas kawin atau mahar? Habis hak milik ibu dan ayah. Tidak ada lagi. Jangan campur tangan ibu dan ayah masalah istri seseorang. Itu adalah hak milik mutlak dari suami. Nah, jadi kemudian kita terus pula kepada Allah dan Rasul. Semua pun kita celaka pula kepada Allah dan Rasul gara-gara itu. Kita terus. Bagaimana kita menebusnya? Asyhadu an la ilaha illallah
disaksikan oleh yang hadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disaksikan oleh yang hadir. Aku terima si fulan bin si fulan dengan maharnya sekian rupiah tunai. Tidak tahu. Ya kan? Tahu tak? Nah, maka tertebuslah dari Allah dan Rasul. Lalulah seorang istri berhubungan kepada Allah izin dari suami. Jika istri berhubungan dengan Rasul izin dari suami. Kenapa? Tanpa izin suami tidak akan diridai oleh Allah. Tidak lagi Allah dan Rasul pemimpinnya, tidak lagi ibu dan ayah pemimpinnya, adalah si suami. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepada suami. Apakah mau diberikan surga atau diberikan neraka? Tergantung pada suami. Itu rumah tangga suami istri. Mau jadi surga? Silakan. Mau jadi neraka? Itu suami punya hak. Ada. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sesuai dengan kemana tujuan kita. Sekarang bagi kaum ibu, mau neraka atau surga? Hah? Mau neraka atau surga? Surga. Di mana surga seorang istri? Hah? Kenapa tidak diri Allah? Kenapa tidak bisa kepada Rasulullah? Ini kita terbalik banyak di dunia sekarang ini. Untuk kita patuh taat kepada Allah dan Rasul, mensia-siakan suami, merendahkan suami, Allah sebahagian menghinakan suami. Ya, kalau betul-betul kita yakin berkata kepada Allah, kalau ingin akan surga, di bawah tapak kaki suami itulah surga seorang istri. Jangan nanti suami datang dari kantor, datang dari ladang, datang dari pekan, angkat kaki dia diangkat. Wah, kalau tidak. Bukan itu. Yang dimaksud di bawah tapak kaki itu patuh dan taat kepada suami, tidak mau membantah. Walau salah sekalipun kata suami, jangan dibantah. Nanti diusul di belakang, dibantah. Nah, apa kata si suami? Istriku itu curi barang orangku. Itu, aku kepingin semua barang orangku. Bang, itu kan barang murah. Itu kan kata orang, neraka perempuan itu. Nah, itu hukum ya. Itu hukum nakahat ini ya. Itu hukum dari rumah tangga. Jadi jika suami memerintahkan, istriku, curilah ayam orang itu, aku kepingin makan ayam ini. Oh ya lah, bentar ya. Kami beras dulu. Datang si istri tadi, kasih dalam beras ayam tadi kan, tangkapnya, bawahnya pulang suami punya. Ayam tadi. Surga para pendidik, aku mati di situ. Surga kamu. Ayo, ada yang mencuri kan? Jadi apa yang mencuri tadi? Dia tidak berdosa, dia berpahala kepada suami, tetapi yang berdosa adalah suaminya kepada orang yang punya harta. Enggak salah. Itu suami, bukan istri. Tapi itu masalah. Memang susah mencari istri yang salehah dulu ya. Itu patuh dan taat itu tidak pernah memberontak dan tidak pernah bermuka masam di hadapan suaminya. Tetap dia manis mukanya dan kemudian manis kata-katanya. Itulah istri yang berada di dalam surga. Itu walaupun di dunia, tapi itu istri di dalam surga.
Nah itu, apabila dia senyum di hadapan suaminya, manis kata-kata di hadapan suaminya. Nah, itulah istri yang di dalam surga walaupun masih duduk di dunia. Nah itu. Nah, jadi dari mana datangnya istri yang seperti ini? Jadi agama, jadi ajaran Allah dan Rasul. Jika sudah dia cinta kepada Allah dan Rasul, itu mati bertempat cinta kepada suami. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada suami, betul. Nah itu. Nah jadi itulah agama itu, menjamin hambanya membawa keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan bahkan membawa hamba ini supaya mendapat bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul tadi dalam sabdanya. Nah, jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dan ilmu, jika kamu ingin kesenangan di akhirat dan ilmu, dan jika ingin kedua-duanya senang di dunia senang di akhirat, jangan ilmu. Mana ilmu itu? Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Syariat badan jasmani kita, tarikat hati kita, hakikat jiwa kita, ma'rifat adalah rahasia diri kita. Semua itu. Nah itu. Jadi kita tidak akan ragu-ragu lagi menghadapi akhirat. Macam mana akhirat nanti, macam mana pulang nanti, surgakah atau neraka, azabkah atau nikmatkah, itu tidak ada dibaca, tidak ada lagi dipikirkan. Hanya kita menunggu, karena sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang apa-apa. Nah itu, tidak ada yang menyiksa, dan tidak ada lagi walahum azabun azim. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan daripada itu. Nah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai batin kita, mengenai ilmu hakikat kita, supaya hubungan kita kepada Allah dan Rasul, supaya kita tidak sesat nanti kembali ke alam yang bakal, ke alam akhirat. Jadi jelas saya katakan pada malam ini, boleh periksa Al-Quran, periksa Al-Hadis, dan periksa sunnah Rasul. Yang dikatakan surga itu banyak di akhirat kami. Apabila surga itu diharapkan, kita tidak akan menjumpa dengan surga. Yang dikatakan surga itu apa? Yang dikatakan surga itu diri Tuhan. Itu surga. Diri Allah itu surga. Siapa yang bisa menghadap diri Allah, dijamin Allah surga. Tak bisa menghadap diri Allah, tatap neraka. Coba lihat jaminan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jaminan Allah. Wahai jiwa yang beriman, kembali menghadap kepada Zatku. Jangan hati yang hingga dan aku hingga. Maka masuklah ke dalam golongan jamaah kata-kataku. Wadkhuli jannati, dan masuk adalah surga. Jadi siapa-siapa yang sudah bisa menghadap kepada Zat Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Suci, maka dijamin oleh Allah pasti akan mendapatkan surga. Tidak akan diragukan lagi. Barangkali hanya sampai di sini tausiah yang dapat saya sampaikan pada Islam perjalanan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW membawa kita ke Jabal Qudus untuk mengetahui siapa Tuhan dan siapa Nabi dan siapa Imam, dan kemudian untuk menerima pedoman dari Allah, 2 pedoman dari Allah dan 1 pedoman dari Rasulullah. Maka kita akan dapat mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.